Berikut ini hasil survei Capres-Cawapres jelang debat kedua dari 3 lembaga, paslon ini yang terunggul. Jelang debat kedua, ada 3 lembaga yang mengeluarkan survei terbaru dari penelusuran tentang elektabilitas pasangan Pilpres 2024, ini dia. 1. Survei Litbang Kompas. Lembaga survei Litbang Kompas merilis hasil jajak terbaru di bulan Desember, Senin, (11 Desember 2023). Dikutip dari kompas.com, hasil survei elektabilitas terbaru dari Litbang Kompas dilakukan pada 29 November negatif 4 Desember 2023. Dari 3 paslon yang berlaga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan 39,3%. Jumlah itu selisih jauh dari 2 pesaingnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD. Paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 16,7% dan bertengger di posisi kedua. Sebanyak 28,7% pemilih masih belum menentukan pilihan dan ini menjadi undecided voters terbanyak. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi bontot dengan 15,3%. Diketahui, survei Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak. Pemilihan dilakukan dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. 4. Indikator Politik Indonesia. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia telah merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru, Sabtu, (9 Desember 2023). Berdasarkan rilis dalam situs mereka, Indikator Politik Indonesia menempatkan paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dari 2 calon lainnya. Survei ini dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 atau setelah masa kampanye resmi diumumkan oleh KPU RI. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul dengan 45,8%, disusul Ganjar Mahfud MD dengan 25,6% dan Anies Muhaimin dengan 22,8%. Sebanyak 5,9% pemilih belum menentukan pilihan saat survei ini digelar. Diketahui, indikator menggunakan metode multistage random sampling untuk jajak pendapat kali ini. Iklan untuk Anda, kasus COVID-19 kembali meningkat, Kadis Kesehatan Tanah Toraja, tetap siaga advertisement by sebanyak 1.200 responden yang terdiri dari berbagai provinsi diambil. Namun ada 15 provinsi yang diambil melebihi daerah lainnya, sehingga total ada 5.380 responden. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 5. Lembaga Survei Indonesia. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali unggul dalam survei yang dirilis oleh LSI, Minggu, (10 Desember 2023). Berdasarkan rilis yang diterima tribunwow.com, paslon 02 itu mendapatkan 45,6% suara. Sementara paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 23,8% dan Anies Baswedan mendapatkan 22,3%. Dari hasil tersebut, Prabowo naik pesat dari bulan lalu. Sementara Ganjar Pranowo mengalami penurunan, sedang Anies Baswedan mengalami kenaikan. Diketahui, survei ini LSI mengadakan survei nasional pada 3 hingga 5 Desember 2023 dengan pemilihan sampel melalui metode random digit calling, (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pemilihan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.426 responden dipilih melalui proses pemilihan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan sekitar 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.